Maka sahabat ini bertanya sama Nabi, wahai Nabi, berikan aku satu amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut memasukkan aku ke surga. Gambaran ini sahabat, pasti ini suatu amalan yang besar. Mungkin misal sholat 1000 rakaat atau dengan sedekah yang besar. Ternyata jawaban Nabi sangat mengagetkan beliau karena jawabannya sangat pendek dan singkat. Apa kata Rasul? La taghdab. Satu dunia ini yang menciptakan Allah. Bukan hanya dunia beserta isinya, beserta akhirat. Siapa yang menciptakan? Allah. Nah, ketika kita sabar, maka Allah bersama kita. Mana lebih senang? Memang sabar itu tidak segampang kalimatnya. Betul ya? Betul? Ya, kelihatan muka nggak sabar. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Masya Allah, Alhamdulillah kita berkumpul dalam perkumpulan yang baik. Seperti biasa, ada yang mau bertanya? Saya Ustadz. Saya aja yang nanya. Saya juga mau nanya Pak Ustadz. Tadi jangan rebutan, sabar. Ya. Saya Ustadz mau nanya. Boleh. Ustadz jawab dong. Silahkan. Saya kan gampang tersulut emosi nih. Gimana sih caranya supaya bisa konsisten dalam bersabar? Ya, kelihatan sih. Baik, Masya Allah, ini berarti bicara tentang sabar. Ya. Ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rasul, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Nabi, berikan aku satu amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut memasukkan aku ke surga. Berarti ini amalan yang besar nih. Jadi seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi. Seperti kita nih sekarang duduk-duduk, kumpul, saling tanya tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Begitupun apalagi di zaman Nabi yang langsung memandang wajahnya Rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat ini bertanya sama Nabi, wahai Nabi, berikan aku satu amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut memasukkan aku ke surga. Gambaran ini sahabat, pasti ini suatu amalan yang besar. Mungkin misal sholat 1000 rakaat atau dengan sedekah yang besar. Ternyata jawaban Nabi sangat mengagetkan beliau karena jawabannya sangat pendek dan singkat. Apa kata Rasul? La taghdab. Jangan kau jadi orang yang emosian. Cuman itu saja jawaban Nabi. Ini sahabat tentunya kurang puas dengan jawaban Nabi SAW. Beliau ulangi pertanyaannya dengan pertanyaan yang sama. Wahai Nabi, berikan aku satu amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut memasukkan aku ke surga. Nabi jawab dengan jawaban yang sama. Apa kata Rasulullah? La taghdab. Jangan kau jadi orang yang pemarah atau emosian. Masih kurang puas juga. Dia tanya lagi Nabi SAW yang ketiga kalinya. Pertanyaan yang terakhir. Dia ulangi lagi pertanyaan dengan pertanyaan yang sama. Wahai Nabi, berikan aku satu amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut memasukkan aku ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Nabi tidak berubah. La taghdab, jangan kau jadi orang yang emosian. Artinya, apabila kita pengen mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan-amalan yang lain mendapatkan syurga, di antaranya jangan jadi orang yang emosian atau orang yang pemarah. Biasanya kalau orang emosi, marah itu kontrolnya kurang. Terkadang melakukan hal-hal yang dia setelah melakukannya biasanya menyesal. Dengan sebab dia suka marah atau suka emosian. Jadi jadi orang itu harus sabar. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib mengibaratkan sabar itu ibarat jasad dan kepala.
Karena tidak mungkin orang itu hidup kepala saja tanpa jasad. Atau sebaliknya, jasad saja tanpa kepala. Artinya apa? Karena tidak akan mungkin terpisah buat orang yang beriman, yang cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi SAW. Artinya sabar itu harus melekat di dalam dirinya. Sabar itu harus melekat pada dirinya kemanapun dia pergi. Tidak seperti bahasa anak sekarang. Apa bahasa anak sekarang? Oh, sabar saya ada batasnya. Sabar itu nggak ada batas. Ya, sabar itu yang namanya orang sabar tidak ada batasnya, tapi kecuali ada pilihan nanti. Mau milih melakukan ini atau memilih melakukan ini. Itu nanti keputusan. Tapi tetap keputusannya dengan keputusan yang sabar, diarahkan semuanya, digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum ini misalnya kita sedang bersama pimpinan negara misalnya. Ketika kita bersama pimpinan negara, itu kan senang pasti hati kita. Oh, alhamdulillah nih, saya dekat dengan orang-orang besar. Saya dekat dengan pimpinan-pimpinan negara. Cuman kita terkadang lupa dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan negara siapa yang menciptakan? Pimpinan negara siapa yang menciptakan? Allah. Jangan takut menjawab. Pimpinan negara ini yang menciptakan Allah. Bukan hanya pimpinan negara, satu dunia ini yang menciptakan Allah. Bukan hanya dunia beserta isinya, beserta akhirat. Siapa yang menciptakan? Allah. Nah, ketika kita sabar, maka Allah bersama kita. Mana lebih senang? Allah itu mau sama kita ketika kita dalam keadaan sabar. Orang yang beriman akan merasa senang. Ya Allah, berarti saat ini saya bersama Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan sifat sabar. Memang sabar itu tidak segampang kalimatnya. Betul ya? Betul? Ya, kelihatan muka nggak sabar. Artinya sabar itu nggak segampang. Sabar ya. Tapi tetap ketika orang punya masalah, kita nggak bisa juga. Misal kita sedang punya masalah, orang menasihati kita, sabar ya, kan kamu tidak tahu masalah saya. Nggak bisa begitu. Harus kita lihat perkataannya. Walaupun mungkin kita belum sanggup, tapi kita harus menerima nasihat yang mengatakan bahwa kita ini harus sabar. Ada syair, as-sabru kasibri murrun bimadaqatihi walakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu ibarat jadam. Tahu jadam gak sih? Jadam itu apa yang pahit banget tuh namanya, ada kalau orang Arab itu bilangnya jadam. Jadi satu zat yang pahit banget. Kita minum air itu kadang-kadang gak hilang pahitnya. Disendokin gula kadang-kadang masih berasa. Zat warnanya hitam, pahit itu kayak obat itu. Kayak jintan hitam tapi lebih pahit lagi hitam seperti itu. As-sabru kasibri. Jadi sabar itu ibarat barang yang pahit ini. Pahit. Kita telan itu sabar, pahit. Tapi kalau kita sabar menelan kepahitan tersebut, awaqibuhu ahla minal asali. Nanti akibat dari sabar tersebut ahla minal asali, akan terasa lebih manis daripada madu. Jadi hasil sabar itu akan lebih terasa manis daripada madu. Itulah orang yang punya sifat sabar. Makanya buat apa sih orang emosian atau mengaku diri kita ini paling hebat, paling mulia, paling segala-galanya. Yang paling hebat itu ada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja yang paling sempurna, dihina, dicaci, dilempari, Nabi sabar. Kan kita tahu ceritanya. Nabi dilemparin, ya, setiap lewat di tempat tersebut Nabi dilemparin. Ketika orang yang melempari tersebut tidak melempari Nabi lagi, Nabi cari malah, Nabi kangen. Mana nih orang yang selalu melempari saya, kok nggak pernah ngelempar lagi? Maka sahabat mengatakan, oh dia lagi sakit wahai Rasulullah. Nabi ambil makanan, Nabi datang, Nabi jenguk. Bukan Nabi katakan, syukurin itu orang sabar. Enggak. Biar mati itu orang, enggak.
Nabi datang, Nabi jenguk, bawa makanan. Sampai ketika dijenguk sama Nabi, dia katakan sampai dia ketakutan. Dipikir dia sudah sakit itu Nabi mau balas dendam. Ternyata tidak, Nabi bawa makanan. Nangis dia. Dia katakan orang musyrik saja yang menyewa saya untuk melempari engkau, wahai nabinya orang Islam, aku sakit, mereka tidak datang menjenguk aku. Tapi engkau yang aku lempari, ketika aku sakit malah engkau yang menjenguk aku. Saat itu juga dia langsung masuk Islam di tangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kalimat yang pendek tapi bermanfaat yang sangat hebat adalah kalimat sabar. Mudah-mudahan maka dikatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang punya sifat sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia yang penuh dengan kesabaran, hikmat, khusyuk, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, di bulan yang agung ini, di bulan yang hebat ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang sedikit ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Hai, jumpa lagi bersama saya Chef Muto dalam kreasi resep CDA menu Ramadan. Kali ini saya akan membuat bakwan crab stick ala CDA. Yuk kita buat. Masukkan air ke dalam tepung terigu, kol yang sudah kita potong-potong, wortel yang sudah kita potong-potong, daun bawang yang sudah kita potong-potong, masukkan daun seledri. Biar crispy kita tambahkan tepung beras. Nah, sekarang saya menggunakan CDA crab stick. Diproduksi secara higienis, sehat dan halal. Nah, kita buka dulu nih. Kita potong-potong langsung kayak gini. Masukkan lada, garam, kaldu bubuk, air putihnya di sini sambil diaduk pelan-pelan. Nah, langsung saja kita masukin. Ini menu cocok banget kalau pas banget buka puasa. Nah, ini dia menunya sudah jadi. Bakwan crab stick ala CDA. Resep-resep CDA bisa diaplikasikan saat sahur dan berbuka puasa bersama keluarga supaya tetap fit selama menjalankan ibadah puasa.